Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita berada di bulan nan fitrah, bulan Syawal, mana kita dikembalikan menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya karena kita telah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, juga ibadah-ibadah yang lain yang sebagaimana sabda Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan berlandaskan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beristiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasul, bukan hanya di bulan Ramadan saja tetapi di setiap waktu dan keadaan. Kita bukan hanya menjadi hamba Ramadan yang hanya mampu taat menjalankan ibadah, tekun beribadah hanya di bulan Ramadan, tetapi menjadi hamba Allah sepatutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang tentunya atas segala nikmat yang tak terhingga yang dianugerahkan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat istiqamah dalam ibadah kepada Allah, nikmat berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulnya, dan nikmat yang terbesar adalah tentunya yang diberikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan adanya nikmat iman dan Islam, sekecil atau sedikit apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan dan ketaatan akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, tanpa adanya nikmat iman dan Islam yang Allah berkaruniakan kepada kita, sebanyak dan sebesar apapun kebaikan itu yang kita lakukan, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Al-Anbiya ayat 94. Maka barang siapa
yang mengerjakan amal-amal soleh sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu, dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya. Marilah kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Juga kita tingkatkan kualitas pemahaman ilmu, pemahaman agama kita, agar ibadah kita mendapatkan predikat ibadah yang sah, ibadah yang terpenuhi syarat dan rukunnya, bukan ibadah yang hanya sekedar berlandaskan hawa nafsu belaka, yang tentunya hanya untuk sekedar ikut-ikut beribadah, ikut-ikutan, yang pada akhirnya akan sia-sia tanpa nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Maka setiap orang yang beribadah tanpa berlandaskan ilmu, ibadahnya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan dan amal soleh yang kita lakukan, maka Allah akan senantiasa membersamai kita, baik dalam pertolongan dan bantuannya. Dan jelas hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita digodok, digembleng selama 1 bulan di bulan Ramadan dengan kewajiban dan kesunahan, maka pada saat inilah di bulan Syawal, sebagai langkah awal kita buktikan hasil penggemblengan dan pendidikan selama Ramadan tersebut. Apakah kita mampu menjalankan atau meningkatkan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah di luar bulan Ramadan? Sebagai tolak ukur keberhasilan Ramadan kita selama ini, sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Ada beberapa amalan atau ibadah sunnah yang dianjurkan di bulan Syawal. Yang pertama adalah puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari setelah Idul Fitri, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami kaddahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah Imam Nawawi menjelaskan bahwa puasa 6 hari Syawal memiliki keutamaan besar karena dihitung seperti puasa setahun penuh. Ini berdasarkan kaidah bahwa kebaikan, kata Allah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga rinciannya sebagai berikut. Puasa Ramadan yang kita lakukan 30 hari setara dengan puasa 10 bulan, yaitu 10 kali 30, 300 hari. Puasa 6 hari Syawal setara dengan 60 hari, 6 kali 10, 60 hari. Total menjadi 360 hari, yaitu hampir setahun. Yang kedua, bahwa puasa Syawal ini tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Menurut Imam An-Nawawi, puasa itu bersifat sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan, bukannya wajib. Yang ketiga, boleh dilakukan terpisah atau berurutan. Nabi menjelaskan, beliau menjelaskan bahwa 6 hari puasa Syawal boleh dilakukan berturut-turut atau terpisah selama masih di bulan Syawal. Kita masih ada waktu 16 hari lagi untuk kita melaksanakan ibadah puasa.
Yang keempat, harus menyelesaikan puasa Ramadan terlebih dahulu. Jika seseorang memiliki hutang puasa Ramadan, mungkin karena dia kemarin sakit atau barangkali dalam perjalanan, maka lebih utama untuk mengqadha terlebih dahulu sebelum menjalankan puasa Syawal. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya menjaga amalan sunnah dengan bentuk penyempurnaan ibadah wajib. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Yang seterusnya di bulan Syawal sunnah ini adalah menikah. Ya, barangkali ada di sini para remaja-remaja atau pemuda yang ingin nikah, mari kita menikah di bulan Syawal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana fi Syawal, fa ayyu nisaihi kana akhta indahu minni. Siti Aisyah berkata, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal. Ketika itu 9 tahun Nabi Siti Aisyah berumur, ya, tidak digauli oleh Nabi. Dan kemudian menggauli di bulan Syawal di tahun depan. Maka siapakah di antara istri-istri Nabi yang lebih beruntung dari sisiku? Berkaitan dengan hadis ini, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim Juz 9 halaman 209 mengatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran menikah dan berhubungan suami istri di bulan Syawal. Siti Aisyah lupa. Siti Aisyah juga menyukai jiwa jika wanita-wanita lainnya menikah di bulan Syawal. Jadi bapak-bapak yang punya anak, baik putra maupun putri, dianjurkan untuk menikah di bulan Syawal. Dari keterangan di atas jelas bahwa menikah di bulan Syawal tidak hanya dibolehkan, tapi dianjurkan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apalagi diantaranya adalah menyedekahkan, memperbanyak sedekah, melanjutkan berbagai setelah Ramadan, melanjutkan berbagi rizki setelah Ramadan. Setelah kita dilatih menjadi pribadi muslim yang dermawan dan memiliki rasa empati yang tinggi dan kepekaan sosial terhadap sesama kita di bulan Ramadan, maka dianjurkan di bulan Syawal melanjutkan semangat berbagi tersebut, semangat berbagi terhadap sesama kita. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa sedekah di waktu-waktu yang lebih utama lebih banyak pahalanya, di antaranya setelah Ramadan dan di bulan Syawal. Karena itu merupakan penyempurnaan amal-amal kebaikan. Sedangkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menulis bahwa menjaga amal saleh setelah Ramadan merupakan tanda diterimanya ketaatan. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah dianjurkan di semua waktu dan keadaan. Tetapi bulan Syawal lebih utama karena menunjukkan kesinambungan di dalam kita berbuat kebaikan. Dari pendapat-pendapat di atas bahwa sedekah di bulan Syawal dianjurkan sebagai bentuk kesinambungan amal setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah silaturahim. Kita masih di bulan Syawal, mungkin kita bersilaturahim antar sejawat, antar tetangga, antar di pekerjaan, melanjutkan tradisi saling memaafkan dan mempererat hubungan. Ada hadis Rasulullah tentang keutamaan silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimah." Rasulullah Nabi kita bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahim adalah amalan yang sangat dianjurkan karena membawa keberkahan dalam hidup, membuka pintu rezeki dan memperpanjang usia kita. Para ulama pun dari berbagai kitab menekankan keutamaan silaturahim di bulan Syawal, terutama karena masih dalam suasana Idul Fitri, yang identik dengan saling memaafkan dan mempererat hubungan kekeluargaan serta sesama muslim. Berkaitan dalam hal ini, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berpandangan
bahwa salah satu amalan terbaik di hari raya adalah silaturahim dan berusaha mendamaikan manusia, karena ini termasuk amal yang paling baik dan salah satu sebab dia masuk surga. Dari pendapat utama ini jelas bahwa silaturahim di bulan Syawal sangat sekali dianjurkan, karena merupakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan mempererat persaudaraan dalam Islam, dan penyebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan adalah menunaikan umroh. Umroh di bulan Syawal pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat harajna ma'a Rasulillah fi hajjatil wada' fa ahlakna lil umrati fi Syawal thumma qadimna Makkah fatufna bil baiti wa sa'yana baina as-Safa wal Marwah fa amarona Rasulullah an nahilla. Dari Siti Aisyah istri Nabi, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah pada waktu haji wada tahun ke-10 Hijriah, ya, ke-11 Hijriah. Lalu kami, kata Siti Aisyah, berihram untuk umroh di bulan Syawal. Setelah tiba di Mekah, kami tawaf di Ka'bah dan kami sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk bertahallul. Hadis ini menunjukkan bahwa melaksanakan umroh di bulan Syawal adalah sunnah karena pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada juga pandangan para alim ulama tentang umroh di bulan Syawal. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan, adapun waktu terbaik untuk umroh yang paling utama adalah di bulan suci Ramadan, sama dengan haji. Umroh di bulan Ramadan sama dengan pahalanya dengan melaksanakan haji. Kemudian bulan Syawal, karena Syawal termasuk bulan-bulan haji. Adapun pandangan dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, waktu terbaik untuk umroh adalah Ramadan. Kemudian Syawal karena keutamanya dan karena Syawal adalah awal dari musim haji. Kesimpulannya, umroh di bulan Syawal dianjurkan karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukannya. Sebagian ulama lebih mengutamakan umroh di bulan Ramadan, tetapi Syawal tetap memiliki keistimewaan. Tidak ada larangan umroh di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Demikianlah beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Semoga dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dapat menambah keberkahan di bulan Syawal, dan semoga kita tentunya mendapatkan daripada ibadah di bulan Ramadan sehingga menyambung di bulan Syawal dengan tentunya istiqomah berpegang pada Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Terlebih di akhir zaman ini, zaman yang penuh fitnah dan keengganan manusia untuk berpegang dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup khutbah, Nabi mengatakan, Anil Irbad bin Sariyah, gal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dari Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah Nabi kita bersabda, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Waspadalah terhadap perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا يملك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين اللهم صل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والجزات والمسافرين في برك وبحرك وهوائك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وأسعد إندونيسيا بلادنا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wat taubatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi wal ruh. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta alaina fabarik wa kama barakta wa la tasrif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.